di sini kita akan melanjutkan materi kita di kelas 8 SMP ya, di semester 2. Nah, dimana materi yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai lingkaran. Nah, mengenai lingkaran ya. Mungkin kalau berbicara tentang lingkaran, di pikiran kita pasti berhubungan dengan bidang-bidang yang berbentuk bulat ya, nama juga lingkaran. Nah, salah satu contohnya ya, apabila kita jogging, nah, ada istilahnya keliling bundaran. Nah, secara tidak langsung bundaran itu membentuk sebuah lingkaran kalau kita berlari keliling bundaran, karena bidang datar dari bundaran itu adalah lingkaran itu sendiri ya. Nah, sekarang kita langsung saja ke materi kita. Nah, sekarang bisa kalian lihat sekarang bisa kalian lihat ya, di sini pembelajaran kita kali ini saya bagi menjadi beberapa kelompok. Ada pengertian, ada unsur lingkaran, ada luas dan keliling lingkaran, dan sudut pusat, panjang busur, luas piring, dan luas tembereng ya. Nah, di sini untuk pembelajaran kita saya bagi dua ya. Nah, lingkaran untuk bagian pertama itu saya batasi dari pengertian, unsur lingkaran, dan luas keliling lingkaran. Nah, untuk bagian yang kedua atau video yang keduanya mengenai lingkaran juga, itu mengenai sudut pusat, panjang busur, luas piring, dan luas tembereng. Karena supaya mengikuti waktu ya, supaya ada kesempatan untuk kalian mempelajari atau mengulang kembali apa yang saya jelaskan ya. Baik, kita lanjutkan materi kita, yaitu yang pertama adalah mengenai pengertian lingkaran. Coba kita lihat. Nah, sekarang pengertian lingkaran itu sendiri adalah sebuah garis lengkung yang apabila kedua ujungnya bertemu akan membentuk sebuah lingkaran. Dengan kata lain, titik-titik pada lengkung itu berjarak sama O. Sedangkan jari-jari yang sama itu adalah jari-jari yang dilambangkan dengan R. Baik, untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan gambar yang pertamanya ini. Nah, gambar yang pertamanya ini ya. Nah, sekarang kita kaitkan dengan pengertiannya. Sebuah garis lengkung yang apabila kedua ujungnya bertemu akan membentuk sebuah lingkaran. Ini adalah sebuah garis lengkung ya, ini garis lengkung ini. Nah, tapi apabila kalian coba ambil sebuah karet atau penggaris tipis, dilengkungkan seperti ini. Nah, kemudian tarik kedua ujungnya sama-sama dan pertemukan mereka, pasti akan membentuk sebuah lingkaran seperti ini. Dengan kata lain, titik-titik pada lengkung itu berjarak sama titik-titiknya ini. Nah, ini berjarak sama terhadap suatu titik tertentu, yaitu adalah titik pusat, yaitu titik O. Nah, titik pusat ini maksudnya titik-titik lengkung tertentu, yaitu adalah titik pusat ini. Ya, kita lambangkan dengan O ya. Sedangkan jari-jari itu kita lambangkan dengan R. Jadi titik-titiknya ini, titik pada garis lengkung ini ditarik ke titik pusat, inilah dinamakan dengan jari-jari. Nah, kemudian ini garis ini, tarik jari-jari dia. Tarik dari sini, titik yang ini tarik ke sini,
jari-jari ya. Oke, lanjutkan ke bagian yang kedua, yaitu mengenai unsur-unsur lingkaran. Nah, karena dalam pembelajaran ini sangat penting kita memahami unsur-unsur dari lingkaran itu sendiri. Karena percuma kalau kita membahas lingkaran tapi bagian-bagiannya tidak kita ketahui. Oke, sekarang yang pertama adalah jari-jari lingkaran. Apa itu jari-jari lingkaran? Jari-jari lingkaran itu adalah jarak antara titik-titik pada lingkaran dengan pusat lingkaran. Saya ulangi lagi, jari-jari lingkaran adalah jarak antara titik-titik pada lingkaran, ya, pada lingkaran katanya di sini, dengan pusat lingkaran. Nah, terlalu jelas kita lihat contoh gambarnya. Nah, jari-jari lingkaran itu adalah OC, OA, OD, dan OB. Nah, itu jari-jari pada lingkaran ya. Nah, ini jari-jari titik-titik pada lingkaran maksud saya. Ini pada lingkaran, nah dia melalui titik pusat. Nah, OC, OA, OD, OB itu adalah jari-jari lingkaran. Jadi pada gambar ini terdapat 4 buah jari-jari. Seperti jari-jari sepeda motor ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian busur lingkaran. Busur lingkaran adalah lengkung dari lingkaran tersebut yang terletak di antara 2 titik lingkaran. Nah, busur lingkaran adalah lengkung dari lingkaran tersebut. Lengkungnya ya, fokus ke lengkungnya, yang mana yang berbentuk lengkung ya, lengkung dari lingkaran tersebut yang terletak di antara titik lingkaran. Nah, yang terletak di antara 2 titik lingkaran. Saya ulangi lagi. Busur lingkaran adalah lengkung dari lingkaran tersebut yang terletak di antara 2 titik lingkaran. Baik, kita lihat contohnya. Nah, di antara 2 titik lingkaran, garis lengkung di antara 2 titik lingkaran yaitu A dan B. Jadi yang merupakan busur itu ya garis lengkung ini. Garis lengkung AB yang melengkung ya di antara 2 titik lingkaran A dan B. Kemudian busur yang kedua yaitu adalah bawahnya juga itu dinamakan dengan busur. Yang penting dia berbentuk lengkung. Intinya dia berbentuk lengkung itu dan dibatasi oleh ini garis A dan B di antara titik A dan B. Itulah atau dibatasi oleh garis ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian tali busur. Tali busur adalah garis yang berada di antara yang berada di dalam lingkarannya yang menghubungkan 2 titik lingkaran. Saya ulangi lagi. Tali busur lingkaran adalah garis yang berada di dalam lingkaran yang menghubungkan 2 titik lingkaran. 2 titik lingkaran. Kita coba lihat. Nah, itu adalah 2 titik lingkaran M dan N. Nah, garisnya inilah garis yang menghubungkan titik M dan N inilah yang dinamakan dengan tali. Ada busur, ada tali. Nah, tali inilah yang dinamakan dengan tali busur ya. Sama dengan P dan Q. P dan Q inilah yang dinamakan dengan tali busur. Ada busur, ada talinya ya. Oke, kita lanjutkan. Diameter adalah garis tengah lingkaran atau tali busur yang melewati titik pusat lingkaran.
ya. Diameter adalah garis tengah lingkaran atau tali busur yang melewati titik pusat lingkaran. Garis tengah atau bisa dinamakan dengan tali busur yang melewati pusat lingkaran. Jadi diameter itu yang pertama dia berbentuk tali busur, yang kedua harus melewati pusat lingkaran. Karena hati-hati, tali busur itu ada yang tidak melewati pusat lingkaran. Jadi dia itu bukan merupakan diameter. Jadi kalau merupakan diameter tuh harus merupakan tali busur dan tali busur tersebut harus melewati pusat lingkaran. Diameter ini 2 kali besarnya jari-jari. Dapat kita tulis rumusnya seperti ini ya. Inilah rumusnya. D atau diameter sama dengan 2R atau 2 kalinya jari-jari. Karena R ini adalah jari-jari. Atau bisa dibalik, R itu setengahnya dari diameter. Baik, kita lihat bentuk diameter seperti apa. Nah, ini dia. A dan B ini dinamakan dengan diameter. Karena A, B, karena garis yang menghubungkan A dan B ini dinamakan dengan diameter. Karena garis A dan B ini memenuhi sebuah atau boleh dikatakan dengan diameter karena A dan B ini garis A dan B ini melewati titik pusat lingkaran dan merupakan tali busur. Ini dinamakan yang tali busur juga A dan B. Begitu pula dengan PQ, garis P dan Q. Karena garis P dan Q ini melewati titik pusat lingkaran. Nah, dan yang kedua, P dan Q ini adalah merupakan titik pada lingkaran, titik P dan titik Q. Kenapa dikatakan 2 kali jari-jari? Karena PO ini jari-jari, QO ini jari-jari. Apabila mereka saling menyatu, itulah dinamakan dengan diameter. Makanya itulah dinamakan dengan 2 jari-jari. Besarnya diameter, ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian apotema tali busur. Apotema tali busur adalah jarak tali busur dengan titik pusat lingkaran. Ya, atau biasanya jarak terpendek biasanya dinamakan ya. Saya ulangi lagi, apotema tali busur adalah jarak tali busur dengan titik pusat lingkaran. Jarak tali busur, jadi ada tali busur dengan titik pusat lingkaran. Jaraknya kita lihat seperti apa apotema. Nah, ini adalah titik pusat lingkaran. Yang ini adalah tali busur MN, ya. Yang dinamakan dengan apotema itu adalah ini. OL-nya ini. OL. O titik pusat lingkaran. Ini saya ralatnya ini bukan L ya. Ini adalah lambang dari segitiga siku-siku, ya. Maaf ya, saya ralat. Garis ini yang merupakan apotema tali busur. Karena dikatakan pengertian apotema tali busur adalah jarak antara tali busur ke pusat lingkaran. Tali busur ke pusat lingkaran. Nah, jaraknya ini berarti garisnya inilah yang dinamakan dengan apotema atau biasanya jarak terpendek ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian yang kedua adalah juring lingkaran. Juring lingkaran adalah daerah yang dibatasi oleh dua buah jari-jari ya. Juring lingkaran adalah daerah yang dibatasi oleh 2 buah jari-jari. Cukup ingat itu aja. Dibatasi oleh 2 buah jari-jari. Seperti apakah juring lingkaran? Nah, daerah yang dibatasi oleh 2 buah jari-jari. Kalau berbicara tentang daerah berarti itu adalah ruang, ya. Nah, berarti daerah yang dibatasi oleh 2 buah jari-jari, seperti A dan B. Ini adalah 2 buah jari-jari kan, AO
OB. Ini adalah dua jari-jari. Nah, daerah ini dinamakan dengan juring. Nah, ini boleh dikatakan juring kecil, sedangkan B-nya ke sini ini dinamakan dengan juring besar. Nah, ya. Jadi yang namanya juring itu ada juring kecil dan juring besar, ya. Kalau A, B, daerah A, B, A, B ke A, B ke sini itu dinamakan juring kecil. Tapi kalau A, B ke sini ini dinamakan dengan juring besar, ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang tembereng. Tembereng adalah daerah yang dibatasi antara tali busur dan busur lingkaran. Tembereng adalah daerah yang dibatasi antara tali busur, ada tali busur dan busur lingkaran. Seperti apa? Kita lihat. Nah, daerah yang dibatasi oleh tali busur yaitu AB dan busur lingkaran yaitu AB juga. Nah, daerah kata berarti daerah itu berarti berkata tentang ruang, ya. Nah, di dalam maksudnya. Berarti AB ke sini, daerah AB ke sini. Nah, yang daerah inilah ini namakan dengan tembereng. Dapat dikatakan dengan tembereng kecil. Tapi kalau A, B, daerah A, B ke sini, yang biru ini, itu dinamakan dengan tembereng besar, ya. Jadi tembereng pun ada dua, tembereng kecil yaitu di sini, daerah di sini, tembereng besar yaitu daerahnya di sini. Oke, paham sampai di situ untuk penjelasan mengenai unsur lingkaran. Nah, karena memahami unsur lingkaran ini sangat penting untuk melanjutkan materi berikutnya, ya. Percuma kalau kita tidak mengetahui bagian dari lingkaran itu sendiri, kalau kita nanti suatu saat akan dihadapkan sebuah soal menghitung, ya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu mengenai luas dan keliling lingkaran. Oke, nah sekarang kita lanjutkan ke luas lingkaran. Luas lingkaran adalah daerah yang ditutupi atau dibatasi oleh lengkung lingkaran. Daerah berarti daerah itu di dalam, ya, atau ruang, ya. Daerah yang ditutupi katanya, atau dibatasi atau dipagari lah. Nah, bahasanya dalam apa namanya bahasa sehari lah. Agak kalau di apa itu namanya disederhanakan, dibatasi oleh lengkung lingkaran. Seperti apa contohnya? Nah, jadi daerah, nah ini maksudnya daerah yang ditutupi atau dibatasi oleh lengkung lingkaran. Nah ini lengkungnya ini, atau dipagari oleh lengkungnya lingkarannya nih. Inilah yang dinamakan dengan daerah di dalamnya, ya. Nah, kemudian rumus umumnya itu adalah pi r kuadrat. Nah, rumus umumnya adalah pi r kuadrat. Nah, penjelasannya adalah seperti ini. Pi yang ini itu kita sebut sebagai pi, ya, sebutannya. Nilainya adalah 22/7 atau 3,14. Jadi ada dua. Biasanya kalau soalnya itu langsung aja, misalkan nilai P-nya sekian, nilainya sekian, P-nya itu, ya. Berarti, jadi ingat, nilai P-nya adalah 22/7 atau 3,14. Sedangkan R itu sendiri adalah jari-jari lingkaran, ya. Jadi ini yang perlu diingatkan dan perlu dicatat. Oke, sekarang kita lanjutkan, ada luas, ada keliling lingkaran. Nah, seperti apa keliling lingkaran? Nah, keliling lingkaran adalah panjang busur atau garis lengkung, ya.
kita pahami dulu, keliling lingkaran adalah panjang busur atau garis lengkung. Ya, baik, kita lihat contohnya. Nah, ini yang garis tebal ini dinamakan yang keliling lingkaran. Sama seperti misalkan seperti ini. Kalau kita diajak, yuk kita keliling bundaran. Nah, namanya juga keliling bundaran. Otomatis kalau kita keliling bundaran ya di pinggirnya bundaran kan. Nah, apabila kita keliling bundaran, tapi kita jalannya pintas, misalkan dari sini tembus ke sini, nah itu bukan lingkaran hasilnya nanti, ya. Nah, tapi kalau yang namanya keliling bundaran, jadi di tepi bundaran keliling terus, nah itu ya namanya keliling bundaran. Nah, sedang bundaran itu bentuk bidang datarnya itu sendiri adalah lingkaran. Nah, jadi yang namanya lingkaran itu garis lengkung ini, yang garis tebal ini ya. Sedangkan rumusnya adalah K atau K ini ada keliling sama dengan 2πr, atau apabila D yang diketahui ada itu adalah sama dengan K sama dengan PID. Nah, jadi ini penjelasannya. P ya sama seperti luas tadi. Yang ini kita sebutkan dengan nama pi, nilainya sama 22/7 atau 3,14 ya. R itu adalah jari-jari, D itu sendiri itu adalah diameter ya. Dalam lingkaran di sini D itu dinamakan dengan diameter. Nah, jari-jari dan diameter itu sudah kita bahas sejak pertama tadi ya. Nah, jadi tidak usah dijelaskan kembali. Baik, sekarang kita coba ke contohnya. Nah, contoh soal yang pertama, diketahui jari lingkaran 7 cm. Tentukan luas lingkaran, kemudian yang B keliling lingkaran. Ya. Nah, langsung saja kita coba cara mencari solusinya. Baik, kali ini kita coba untuk menjawab contoh soal yang sudah diberikan. Untuk soalnya silahkan sambil diperhatikan di samping ya. Nah, sekarang kita langsung saja untuk memulai menjawab soalnya itu kita seperti biasa menulis diketahuinya dulu. Apa yang diketahui dari soal tersebut? Kita tulis dulu diketahuinya ya. Nah, diketahui jari-jari lingkaran 7 cm. Jari-jari lingkaran di sini kita lambangkan dengan R kecil ya. R kecil yaitu 7 cm. Nilai pi itu sendiri itu adalah 22/7. Nah, sekarang yang ditanya itu apa? Nah, kemudian sesudah diketahuinya kita tulis, sekarang yang ditanyanya itu apa? Yang ditanya itu adalah yang A, luas dari lingkaran, yang B, keliling dari lingkaran. Nah, sekarang kita coba jawab yang pertama, yaitu yang A, luas lingkaran. Nah, sekarang untuk rumus dari luas lingkaran itu adalah pi r kuadrat ya, pi r kuadrat. Nah, sekarang kita kembali ke diketahuinya. Untuk nilai pi ini sendiri itu adalah 22/7. Sedangkan untuk nilai R itu adalah 7 cm. Nah, jadi tinggal, karena semua sudah diketahui, jadi tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus. Nilai P nya adalah 22/7 ya, dikali dengan 7 cm atau 7 kuadrat ya. Nah, di sini saya kembali lagi
pi r kuadrat maksudnya itu adalah pi dikalikan r ya, pi dikalikan r. Oke, baik, kita coba lanjutkan ke sini saja ya, saya lanjutkan. Yang pertama yang dilakukan itu adalah mencari yang hasil kuadratnya dulu ya. Oke, sama dengan 22/7 ya dikalikan 7 kuadrat itu adalah 49 ya. Kemudian sama dengan 49 dibagi 7 itu berapa? Nah, sekarang tinggal dicari 22/7 dikalikan 49. Nah, caranya adalah 49 ini dibagikan dengan 7 itu adalah 22/9 bagi 7 dikalikan dengan 7. Karena 49 bagi 7 itu adalah 7 itu sendiri. Sekarang 22 dikalikan 7 itu adalah berapa kira-kira? 154 cm kuadrat ya. Ingat, satuan untuk apa itu namanya, satuan untuk luas itu adalah cm kuadrat. Berarti ini luas dari lingkaran itu adalah 154 cm kuadrat. Nah ya, itu caranya. Nah, saya ulangi kembali. Ingat, untuk mencari luas lingkaran itu adalah 154 cm kuadrat. Oke, sampai di sini kita lanjutkan lagi mencari keliling lingkaran ya. Oke, kita hapus dulu. Nah, sekarang kita mencari yang B-nya, yaitu keliling lingkaran. Rumus dari keliling lingkaran itu adalah 2πr. Kita memilih 2πr karena yang diketahui adalah jari-jari. Tapi kalau dia yang diketahuinya adalah diameter atau D, maka kita pilih rumus keliling itu menggunakan diameter ya. Baik, sekarang kita coba. Nilai P-nya sudah ada, nilai R-nya juga sudah ada. Silahkan kita masukkan ke dalam rumus. 2 dikalikan 22/7 dikalikan 7. Nah, sekarang yang taruh dulu ya. Tadi sini aja ya. Nah, kita lanjutkan ke sini. Sekarang caranya itu adalah 2 dikalikan 22 dikalikan 7 dibagikan 7. Nah, yang tugas kita sekarang adalah mencari 2 dikalikan 22 dikalikan 7. Nah, jadi kira-kira berapa? 2 dikalikan 22 dikalikan 7, yaitu 308. Nah, bagikan 7. 308 dibagikan 7 hasilnya adalah berapa? 44 cm. Jadi untuk keliling itu nilainya 44 cm. Tidak pakai kuadrat ya. Ingat, untuk keliling satuannya tidak memakai kuadrat. Sedangkan untuk luas tadi menggunakan cm kuadrat. Itu perbedaannya ya. Jadi hati-hati. Jadi walaupun
hasilnya benar, tapi kalau satuannya salah ya salah ya. Oke, sekarang kita coba lanjutkan ke soal yang nomor 2. Baik, kemudian setelah yang contoh soal pertama kita bahas, kita coba contoh soal yang kedua, yaitu tentukan jari-jari lingkaran yang mempunyai luas 314 cm kuadrat. Sekarang dibalik, tadi mencari luas, sekarang disuruh mencari jari-jari ya. Oke, langsung saja kita bahas, silahkan disimak. Sekarang kita coba mencari contoh soal yang kedua. Sama seperti tadi, silahkan sambil dilihat soal di samping ya. Nah, di sini sama seperti tadi, kita menjawab dengan cara membuat diketahuinya dulu ya. Karena dalam membuat diketahui itu sangat penting biar kita tahu alur perjalanan jawaban kita sampai kemana. Baik, kita tulis diketahui. Nah, jari-jari lingkaran yang mempunyai luas 314 cm kuadrat. Jadi yang diketahui itu bukan jari-jari ya, tapi 314 cm kuadrat. Jadi di sini kebalikannya yang ditanya itu adalah jari-jarinya. Nah, sekarang kita jawab. Sebelum itu perlu ditambah nilai P-nya 3,14 ya. Hampir kelupaan. Baik, di sini katanya luas 314 cm kuadrat. Kita tulis dulu rumus luas. Nah, rumus luas yaitu PR kuadrat. Yang ditanya adalah R. Ini yang ditanya ya. Berarti luasnya adalah 314 dikalikan P-nya adalah 3,14 R kuadrat. Ini dikali ya. Karena PR kuadrat itu artinya adalah P dikalikan R kuadrat ya. Bentuk seperti ini maksudnya adalah perkalian. Baik, setelah itu kita pindah ruaskan yang ini ke sebelah kiri. 314 kita pindah ke sebelah kanan ya. Nah, sudah itu R. Kalau yang dipindah ruaskan itu adalah 3,14, maka berubahlah jadi dari perkalian menjadi pembagian. Nah, kita pindah ruas jadi di sini letaknya. Ya. Nah, sesudah itu kita coba tulis ke sini. Ya. Atau kita hapus dulu ya. Sesudah bentuk seperti ini ya. Jadi kita kembali ke bentuk seperti ini. Nah, baik, tadi terakhirnya bentuknya adalah seperti ini kan. Nah, jadi berubahlah dia menjadi R kuadrat. 314 dibagi 3,14 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 100 ya, sama. Nah, jadi R kuadrat ini kan R kuadrat. Kalau dia dipindah ruaskan, ini kan pangkat. Jadi kebalikan pangkat itu adalah akar itu sendiri. Maka dengan kesimpulan R kuadrat atau kuadratnya itu pindah ruas menjadi akar 2, yaitu akar dari 100 ya. Maka nilai R-nya itu adalah R sama dengan 100 cm.
Jadi inilah hasil, maaf, bukan 100 tapi 10 cm ya. Jadi seperti itulah cara untuk mencari contoh soal yang kedua. Baik, untuk pembelajaran mengenai lingkaran bagian pertama saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu kembali ke lingkaran bagian kedua. Silahkan terus disimak video dari saya. Semoga ini bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Baik, terima kasih. Sampai jumpa.